Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian, termasuk para nabi dan utusan Allah. Mereka hidup seperti umumnya manusia biasa, makan, minum, menikah, tidur, dan wafat. Bahkan umurnya pun seperti umur manusia rata-rata. Tidak seperti manusia biasa, berikut ada 4 nabi yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup hingga sekarang. 2 hidup di langit dan 2 hidup di bumi. 2 nabi yang hidup di langit adalah Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam. Sementara yang hidup di bumi adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Disebutkan bahwa Nabi Khidir alaihi salam dipercaya menjaga lautan, sementara Nabi Ilyas lebih dipercaya menjaga daratan, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab dari Ibnu Syahin. Hal ini juga disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Imam Maqbul berkata dari Ka'ab, 4 golongan dari para nabi masih hidup. 2 di bumi, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, dan 2 hidup di langit, yaitu Nabi Idris dan Nabi Isa. Adapun kelompok nabi ini akan tetap hidup atas izin Allah sampai waktu yang telah ditentukan. Hanya Allah lah yang berhak menghidupkan dan mematikan hambanya. Kita akan menceritakan 4 ulama Nusantara yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Yang pertama adalah Kiai Haji Maimun Jubair atau yang sering kita sapa Mbah Mun. Dulu ketika menjadi santri di pesantren Lirboyo, Kiai Haji Maimun pernah ditemui Nabi Khidir alaihi salam sekitar jam 11 siang. Beliau bercerita, ada suara yang memanggil namanya. Ternyata suara itu berasal dari kuburan dekat pondok. Setelah didatangi, di kuburan itu ternyata ada Nabi Khidir berpakaian seperti petani, pakai caping. Inti yang disampaikan Nabi Khidir alaihissalam kepada Mbah Mun adalah, kamu cinta sama saya juga cinta sama kamu, dijamin Gusti Allah nantinya. Setelah itu, Nabi Khidir alaihissalam mendoakan Mbah Mun lama sekali dan diaminkan oleh Mbah Mun. Setelah selesai berdoa, Nabi Khidir alaihissalam kemudian menghilang dan Mbah Mun akhirnya juga kembali ke pondok. Kejadian tersebut ternyata diketahui oleh Kiai Mahrus. Setelah pertemuan itu, Mbah Mun muda langsung menjadi sosok santri muda yang sangat alim. Mbah Mun juga akhirnya mengaku kepada Kiai Mahrus perihal yang baru saja dialami. Setelah peristiwa itu, Mbah Mun muda akhirnya sowan kepada Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Setelah sampai di kediaman Kiai Hamid, Mbah Mun muda sebelum matur apapun, Kiai Hamid langsung berkata, "Saya sudah tahu, ini tadi baru saja dikasih kabar Nabi Khidir. Sekarang saya pesan ke kamu, yang hati-hati ya." Wali yang kedua adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ketika itu hujan turun dengan deras di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Demangan Pondok Pesantren Asuhan Kiai Kuna Kholil Bangkalan. Meski hujan mengguyur dengan derasnya, ada saja orang yang ingin bertemu kepada beliau. Terlihat di antara rintik hujan yang semakin deras, seorang tua lumpuh sedang susah payah hendak berkunjung menemui beliau. Lalu beliau memerintahkan santrinya untuk menyusul. "Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamu di luar sana itu?" "Biar saya saja, Yai," jawab seorang santri muda yang mendahului teman-temannya. Santri muda itu bergegas langsung menembus rintik hujan yang semakin deras dan menghampiri orang tua itu. Tanpa pikir panjang, ia menggendongnya untuk menemui Syekh Kuna Kholil. Dengan sangat akrab, beliau menjamu tamunya dan di antara kedua terjadi dialog 4 mata. Tak beberapa lama, rupanya percakapan tersebut telah usai. Kemudian, beliau mendatangi santri-santrinya itu untuk meminta bantuan lagi. "Siapa di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang?" "Biar saya saja," sahut santri yang tadi menggendong orang tua tersebut. Lalu, santri muda itu dengan penuh rasa takzim menggendongnya keluar pondok pesantren dengan hati-hati. Dan Syekh Kuna Kholil berkata kepada santri-santri yang lain, "Santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu." Dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabi Khidir alaihi salam yang bersilaturahmi kepada Syekh Kuna Kholil, dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari.
yaitu pendiri Nahdlatul Ulama yang kemudian mewarisi keilmuan Syekhuna Khalil Bangkalan. Wali Allah selanjutnya adalah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Beliau dikenal sampai sekarang sebagai waliullah yang penuh karomah. Beliau pernah nyantri di pesantren Tremas di bawah asuhan Kiai Haji Demyati. Kealiman beliau yang tertutupi oleh karomah kewalian yang beliau miliki yang masyhur sampai sekarang. Dan salah satu karomah beliau adalah bisa sering dan mudah bertemu dengan Nabi Khidir. Saat itu, beliau berkata bahwa Nabi Khidir akan datang di kediaman beliau besok pagi hingga zuhur. Maka, tersebar luaslah kabar tersebut. Keesokan harinya, banyak orang yang datang di kediaman beliau untuk bertemu Nabi Khidir. Ada juga beberapa dari kalangan habaib dan kiai dengan pakaian jubah lengkap yang juga hadir di situ untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Bahkan, ada tamu yang mulai dari subuh sudah datang. Kemudian datanglah seorang pemuda yang berpakaian nyentrik. Orang-orang yang hadir di situ tidak memperdulikan pemuda tersebut. Ketika bertemu Kiai Hamid, pemuda itu langsung bersalaman dengan Kiai Hamid dan ingin mencium tangannya. Namun beliau menolaknya. Justru Mbah Kiai Hamidlah yang ingin mencium tangan pemuda tersebut, tapi ditolak juga oleh pemuda itu. Kejadian itu terjadi di depan seluruh yang hadir. Kemudian pemuda itu berganti dengan pakaian kotor yang sudah dia bawa. Selanjutnya pemuda tersebut membersihkan selokan di sekitar kediaman Mbah Kiai Hamid sampai waktu zuhur. Kemudian pergi. Tidak sedikit tamu yang sangat menantikan kedatangan Nabi Khidir alaihissalam dan berharap bisa bersalaman. Setelah sholat zuhur, salah seorang yang hadir di situ memberanikan diri bertanya kepada Mbah Kiai Hamid, kapan Nabi Khidir alaihissalam akan datang? Dan beliau menjawab bahwa orang yang membersihkan selokan tadi adalah Nabi Khidir alaihissalam. Banyak tamu yang menyesal dan menangis lantaran tidak mengenali kedatangan sang Nabi, karena melihat seseorang dari cara berpakaian yang ia kenakan. Yang keempat adalah Kiai Haji Khalil Bangkalan. Saat itu sedang menemui tamu-tamunya di ruang depan. Beliau ulama besar, salah satu guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri NU. Saat itu beliau duduk bercengkraman dengan para tamu-tamunya yang ditemani dengan secangkir kopi yang ada di hadapan masing-masing. Tiba-tiba datang seorang gembel dengan pakaian lusuh sambil menuntun seekor anjing masuk ke ruangan. Sontak saja semua tamu pada heran bercampur geram, apalagi tanpa salam, tanpa bicara, dan tanpa izin. Orang tersebut langsung datang dan menjeruput kopi milik Mbah Khalil hingga tinggal seampasnya. Terlihat juga keluar ingus yang keluar dari hidung si gembel tersebut. Saat itu Mbah Khalil langsung merubah posisi duduknya. Beliau duduk seperti orang yang sedang sholat. Telapak tangannya menyatu di atas paha. Kepalanya menunduk tanpa berani menatap muka si gembel. Justru beberapa tamu bangkit bermaksud untuk mengusir orang aneh ini, tapi dicegah oleh Mbah Khalil dengan isyarat tangan. Saat itu, suasana menjadi hening. Orang di ruangan itu tak satu pun yang berani bersuara sampai kejadian tersebut telah berlalu. Tanpa sepatah kata pun si gembel itu pergi. Setelah kejadian itu, Mbah Khalil membuka suara, siapa yang mau meminum kopi bekas tamuku ini? Tak seorang pun yang mau meminum kopi bekas si gembel tersebut, apalagi si gembel mempunyai ingus yang menempel di bawah hidungnya. Baiklah, kalau begitu biar saya saja yang menghabiskan, kata Mbah Khalil sambil meminum sisa kopi di cangkir. Semua tamu semakin terheran-heran. Belum hilang rasa penasaran para tamu, beliau menyambung kata lagi. Tahukah kalian siapa tamu tadi? Dia adalah Nabi Khidir yang baru saja menemui sahabatnya seorang wali di Yaman dan melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemui sahabat-sahabatnya para waliullah di tanah Jawa. Sontak kopi yang tinggal cangkirnya itu bahkan jadi rebutan para tamu. Ada yang mencuci cangkirnya untuk sekedar ngalap berkah dari kesolehan Nabi Khidir alaihissalam.
Yang pernah ditemui oleh Nabi Khidir sebenarnya bukan hanya 4 ulama itu saja, tetapi masih banyak lagi yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Masih banyak ulama-ulama atau kiai-kiai Nusantara yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Semoga informasi tersebut bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.